kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Leon madihami sadarion hangluan siap hari. Dalam Indonesia dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat ini merupakan bagian dari doa Bapa kami, sebuah doa yang sangat terkenal dan diajarkan oleh Yesus Kristus dalam sebuah bukit. Doa ini ditemukan di dalam Matius 6 ayat 9-13 dan merupakan salah satu doa yang paling dihafal serta diucapkan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Doa Bapa kami juga berfungsi sebagai panduan bagaimana seharusnya seorang murid berdoa. Dan setiap permohonan dalam doa ini mencakup aspek-aspek penting dari kehidupan rohani kita masing-masing. Ayat 11 khususnya adalah permintaan kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita sehari-hari. Meskipun terlihat sederhana, permohonan ini juga mengandung makna yang teologis yang mendalam, yang bisa memberikan wawasan dan pengertian yang luas bagi kehidupan iman kita. Ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Tidak ada satupun yang kita miliki tanpa kasih karunia dan penyertaannya. Dalam dunia modern yang seringkali mengagungkan kemandirian dan kemampuan manusia, ajaran Yesus ini mengingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Kita harus selalu ingat bahwa di balik setiap roti yang kita makan ataupun nasi yang kita makan, ada penyediaan Tuhan yang penuh dengan kasih. Permohonan ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan peduli pada kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pada hal-hal besar ataupun spiritualitas saja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga memikirkan detail kehidupan kita. Dia peduli apakah kita memiliki cukup makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dalam setiap permohonan harian kita menemukan Tuhan yang selalu hadir di setiap kehidupan kita. Dan juga dengan meminta makanan pada hari ini, kita diundang untuk hidup dalam ketenangan dan iman yang bersandar pada penyediaan Tuhan saat ini. Kita seringkali tergoda dan khawatir tentang masa depan, tentang hari esok, bulan depan, ataupun tahun-tahun yang akan datang. Namun Yesus mengajarkan kita seharusnya untuk fokus pada hari ini dan mempercayai Tuhan dan untuk menyediakan kebutuhan kita hari demi hari. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 34, yaitu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari ayat ini, dari nas ini, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup satu hari pada satu waktu dan tidak terjebak dalam kekhawatiran untuk masa depan. Dan juga setiap kali kita berdoa untuk kebutuhan harian kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Sikap syukur adalah kunci untuk hidup yang penuh dengan damai dan bahagia. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima berasal dari Tuhan, kita menumbuhkan hati yang penuh dengan rasa syukur. Ini juga melatih kita untuk melihat berkat-berkat dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menganggap remeh setiap pemberian yang Tuhan sediakan. Kata kami dalam permohonan ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Dalam komunitas iman kita diajak untuk saling peduli dan memperhatikan kebutuhan sesama. Kita tidak bisa hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus peduli terhadap mereka yang mungkin sedang mengalami kekurangan atau kesulitan. Dan juga permohonan ini juga memiliki implikasi sosial dan etis. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial kita untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang kekurangan kebutuhan dasar. Doa ini juga seharusnya menggerakkan hati kita untuk memperjuangkan keadilan sosial, untuk membantu mereka yang lapar dan miskin dan berupaya untuk mengurangi ketidakadilan ekonomi di dunia kita saat ini. Dan juga renungan ini membawa kita kembali kepada panggilan dasar kita sebagai orang percaya, hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan dan mengembangkan hati yang penuh dengan syukur. Matius 6 ayat 11 ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan kerendahan hati, mengakui kebutuhan kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya untuk penyediaan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam setiap doa kita, marilah kita selalu mengingat kata-kata Yesus ini, memohon kepada Tuhan dengan iman dan menghidupi permohonan ini dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan adalah penyedia kita dan dalam kasih-Nya kita akan selalu menemukan kecukupan. Amin.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.